Letkol Untung Syamsuri ternyata seorang komandan yang kejam. Fakta ini diungkap Alex W. Korompis, rekannya dalam operasi Trikora yang dimuat dalam artikel berjudul, Sisi Lain Letkol Untung Pelaku G30S. Veteran Trikora yang patah hati. Artikel ini dimuat di situs berita Kompas.com. Menurut Kompas.com dalam artikel yang dimuatnya, Alex merupakan sukarelawan, terakhir menyandang pangkat kapten. Alex pernah memaparkan sisi lain Untung dalam wawancara yang dimuat dalam surat kabar Kompas edisi tanggal 28 Desember tahun 1965. Alex masih ingat ketika dia ikut dalam operasi Trikora bersama Untung dalam upaya merebut Irian Barat. Di matanya, Untung berkepribadian kejam. Alex pun lalu bercerita pengalamannya saat bersama Untung ikut dalam operasi Trikora di Irian Barat. Kata Alex, Untung pernah meninggalkan anak buahnya di tengah hutan yang kesulitan berjalan karena kakinya terkilir. Masih menurut Alex, saat itu rekan-rekan prajurit sudah bersedia membawa rekan mereka yang terkilir itu. Tapi, Untung alih-alih Untung senang, dia menolak usulan itu. Untung pun dengan dingin memerintahkan anak buah yang terluka itu untuk ditinggalkan. Lebih baik mati satu orang, daripada menyulitkan semua anggota kesatuan, kata Alex menirukan perkataan Untung. Alhasil, sang anak buah terpaksa ditinggalkan meski sebenarnya masih bisa diselamatkan. Penghargaan itu diterima bersama dengan Mayor Beni Murdani dari Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD. Beni Murdani sempat ditawari Bung Karno untuk jadi Komandan Batalion 1 Cakrabirawa. Tapi Beni yang kelak jadi Panglima ABRI di era Soeharto jadi presiden menolak tawaran prestisius itu. Maka, posisi istimewa itu kemudian diisi oleh Untung Syamsuri, yang sama-sama prajurit peraih bintang sakti. Kala itu, sebelum ditarik ke Cakrabirawa, Untung adalah Komandan Batalion 454 Banteng Riders. Dalam peristiwa gerakan 30 September, pasukan Yon 454 Banteng Riders dari Kodam Diponegoro yang sedang ada di Jakarta dalam rangka peringatan hari ulang tahun ABRI sempat diperalat komplotan gerakan 30 September. Pasukan ini, pada tanggal 2 Oktober tahun 1965, terlibat kontak tembak dengan pasukan RPKAD di kawasan Pangkalan Halim Perdana Kusuma setelah sebelumnya menolak bergabung ke Kostrad. Pada akhirnya, sejarah mencatat, gerakan 30 September yang dipimpin Letkol Untung Syamsuri gagal total setelah dapat aksi balasan dari Angkatan Darat yang dimotori Pangkostrat Maijen Soeharto. Setelah G30 SPKI gagal, Untung coba melarikan diri ke Jawa Tengah dengan naik bis mujur. Tapi bukan nasib mujur yang didapat, namun nasib buntung yang harus dia alami. Di perbatasan Brebes-Tegal, Untung dapat diringkus, setelah diteriaki copet ketika melompat dari dalam bis mujur yang ditumpanginya. Untung Syamsuri melompat dari dalam bis karena panik ada tentara yang melakukan pemeriksaan. Sial, Untung melompat ke tempat yang salah. Dia menabrak tiang listrik saat melompat keluar dari bis. Sempat lari, tapi ia kemudian dapat diringkus lalu bonyok dihakimi massa. Untung selanjutnya diserahkan ke Kesatuan Polisi Militer setempat yang kemudian membawanya ke Cirebon. Dari Cirebon dengan pengawalan ketat, Untung dibawa ke Bandung. Baru dari Bandung, Untung digelandang ke Jakarta. Tiba di Jakarta, Untung langsung dibawa ke markas Kostrad. Selanjutnya, diinterogasi di Kostrad. Selanjutnya, Letkol Untung diseret ke muka pengadilan Mahkamah Militer Luar Biasa. Majelis Hakim Mahkamah Militer Luar Biasa kemudian menjatuhkan hukuman mati kepada Untung. Ex-Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa ini sempat mengajukan gerasi kepada Presiden tetapi ditolak. Ex-Letkol Untung setelah itu menemui ajal di hadapan regu tembak di Cimahi pada tahun 1966. Pada akhirnya, Untung si komandan kejam itu nasibnya berakhir buntung. Berawal dari peristiwa kelam G30 SPKI yang membuat hidup Untung berakhir tragis. Upaya makar yang diawali dengan penculikan dan pembunuhan 6 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat itu berakhir dengan kegagalan. Letkol Untung, aktor penting di balik penculikan dan pembunuhan para jenderal penting Angkatan Darat dan 1 perwira pertama TNI AD itu. Dia adalah komandan gerakan 30 September. Nama dari gerakan yang coba merebut kekuasaan itu dengan dalih menyelamatkan Presiden Soekarno dari upaya kudeta Dewan Jenderal.
pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 pagi lewat RRI. Setelah komplotan G30 SPKI menculik dan membunuh para jenderal Angkatan Darat dengan gagah untuk mengumumkan gerakan yang dipimpinnya. Dia mengklaim gerakannya adalah untuk menyelamatkan Bung Karno dari upaya kudeta Dewan Jenderal. Sekaligus, apa yang dilakukannya bersama komplotan gerakan 30 September semata urusan internal Angkatan Darat. Setelah itu pula, Untung mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi yang mendemisionerkan Kabinet Dwikora yang dipimpin Presiden Soekarno tanpa menyebut nama Bung Karno. Dengan lantang Untung menyebut bahwa dengan dibentuknya Dewan Revolusi, maka Dewan Revolusi itu adalah pusat kekuasaan tertinggi di Indonesia. Sekali tadi disebut nama Bung Karno sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan di Indonesia saat itu. Untung juga mengumumkan bahwa pangkat tertinggi dalam angkatan bersenjata adalah pangkat letkol seperti yang disandangnya saat itu. Ketika itu, saat peristiwa gerakan 30 September meletus, Untung sedang memegang posisi penting di Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno dengan pangkat letkol. Dia adalah Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa. Komandan Cakrabirawa ketika itu adalah Brigjen Sabur. Disebutkan dalam artikel yang dimuat di Kompas.com sebelum terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September. Untung Syamsuri pernah berjasa dalam operasi pembebasan Irian Barat, kini Papua, atau operasi Trikora. Ia bahkan pernah menerima bintang sakti, tanda penghormatan kepada atas keberanian dan ketabahan tekad seorang prajurit dalam operasi militer.